Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Nada Pratama Putra, biasa dipanggil Erik. Sebelum saya mulai video kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan ke tahap rekrutmen di perusahaan Bapak Ibu. Saya lanjutkan, saya anak terakhir dari empat bersaudara, laki-laki sendiri, dengan background ayah saya bekerja menjadi anggota Polri dan ibu saya menjadi perawat. Alamat saya, domisili saya sekarang di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, di Jawa Tengah. Untuk pendidikan terakhir saya di jenjang S1, yaitu di teknik mesin, dengan IPK 3,12 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di pendidikan saya itu saya mengambil atau mempunyai konsentrasinya di bidang manufaktur, yaitu saya membuat komposit. Komposit yaitu sebuah bahan atau material yang dibuat dengan pencampuran antara beberapa bahan material sehingga mendapatkan atau menciptakan material baru. Di situ saya membuat serbuk dari gabungan dari dua serbuk sekonta dan tempurung kelapa dengan ukuran mesh yang ditentukan, mempunyai atau dengan berkonsentrasi di perbandingan volume dengan pencampuran polyester maupun resin. Untuk di pendidikan saya aktif berorganisasi dari sekolah dasar, bangku sekolah dasar hingga bangku perkuliahan. Di sekolah dasar, saya mengikuti organisasi yaitu Pramuka. Di situ saya berkecimpung selama hampir 2 tahun. Saya menjadi ketua regu juga, memenangi berbagai lomba di tingkat daerah, regional, sampai tingkat kontingen tertinggi. Di sekolah menengah pertama, saya menjadi ketua OSIS selama 1 tahun, mewakili kegiatan sekolah di kota setempat, di kota Salatiga, mungkin sebagai kegiatan drum band, terus kegiatan toleransi agama, karena di kota Salatiga mempunyai budaya dari 5 agama, mempunyai budaya kental di situ, dari berbagai budaya dari ujung timur sampai ujung barat. Dari organisasi di bangku perkuliahan, saya mengikuti Keluarga Mahasiswa Teknik Mesin atau KMTM. Di situ saya menjabat menjadi seksi minat dan bakat. Mempunyai kegiatan besar, kegiatan aktif. Sebagai jodoh saya di situ, saya adalah sebagai tempat atau wadah di mana menyalurkan hobi dari mahasiswa teknik mesin tentunya. Dari hobi seni, musik, maupun hobi-hobi olahraga dan lain-lainnya. Di situ saya mewakili mereka hingga lomba-lomba antar jurusan, antar fakultas, sampai antar universitas. Mempunyai event besar juga di situ, yaitu auto kontes, di mana auto kontes itu adalah tempat pameran atau tempat lomba di mana modif motor dilombakan di situ. Akan tetapi di auto kontes itu saya mempunyai job desk lain di acara itu, tapi bergabung, yaitu adalah program pengabdian masyarakat. Saya mempunyai kerjasama dengan Astra Honda untuk melaksanakan program servis gratis. Program itu adalah diperuntukkan untuk warga sekitar universitas kami. Jadi di mana Bapak Ibu di sekitar itu yang mempunyai mungkin motor khususnya merek Honda, dipersilahkan untuk servis gratis di situ, servis dan oli gratis. Apabila ada part lain yang memang dapat tambahan, itu sudah dikenakan biaya. Alhamdulillah di situ saya menjabat sebagai ketua dan penanggung jawab. Respon dari masyarakat sekitar merasa cukup puas dengan acara itu. Jadi adanya kegiatan itu adalah mempunyai efek positif pada masyarakat, di mana mereka adanya mahasiswa aktif di situ yang mempunyai kegiatan bermanfaat bagi warga sekitar. Dan acara itu sukses dan selesai. Tidak ada kendala apapun menurut saya pribadi di acara itu. Mungkin kendala-kendala ringan ya saya anggap bisa saya atasi sebagai ketua, dan saya tidak mempunyai anak buah atau tidak mempunyai bawahan, di mana saya langsung bekerja bekerja sama dengan teknisi Astra Honda. Saya lanjutkan. Untuk
organisasi selanjutnya, sampai sekarang saya masih menjabat menjadi penasehat Karang Taruna desa saya tempat tinggal sampai sekarang, dan saya juga menjabat sebagai sekretaris di hobi saya yaitu sepak bola di Madridista Solo, yaitu perkumpulan sepak bola di pecinta Real Madrid di Solo. Saya menjabat sebagai sekretaris sampai hari ini. Untuk pengalaman kerja, memasuki topik pengalaman kerja, saya lulus tahun 2019 Desember di kampus saya tercinta itu. Saya mendapatkan pekerjaan akan tetapi di bulan Desember 2020, karena pada bulan Maret 2020 menurut saya masih adanya kasus atau masalah virus tingginya COVID di negara kita ini membuat perusahaan-perusahaan mungkin memikirkan kembali untuk merekrut karyawan. Jadi saya mulai bekerja tahun 2020 bulan Desember. Saya bekerja di PT Manufaktur Mebel di Pringapus Kabupaten Semarang, namanya PT Pinakura Tari Permai. Saya bekerja di situ selama 1 tahun dengan job desk awal saya sebelum mengambil sertifikasi bulan Desember 2020 sampai bulan April atau Mei. Saya menjabat sebagai GA. Di situ saya mengatur adanya transportasi keluar masuk transportasi dari mobil pribadi sampai barang dalam arti adanya pasokan bahan baku yang masuk keluar, itu saya yang mengkoordinir. Adanya saya mengkoordinir juga cleaning service yang bekerja, di mana ada pekerjaan rutin mereka, penjadwalan, terus ada maupun kerusakan, adanya vendor juga, itu saya menghandle semua. Setelah saya menabung selama bulan Desember hingga Mei itu, saya mengambil sertifikasi ahli K3 umum di situ. Di salah satu lembaga di Jogja namanya Gajah Mada. Saya laksanakan secara online karena masih adanya penyebaran COVID di tahun 2021 itu. Meskipun tidak tinggi tapi masih kita tetap berhati-hati. Saya laksanakan dengan online selama kurang lebih 4-5 hari. Setelah saya mendapatkan sertifikasi ahli K3 itu, saya mempunyai job desk baru nih sebagai HSE staff dan GA akhirnya, dimana saya mempunyai 2 job desk atau double, dimana saya harus inspeksi APAR atau inspeksi alat pemadam kebakaran, terus audit buyer juga, pemenuhan SMK 3 yang harus berjalan di perusahaan. Karena menurut saya di perusahaan tempat saya bekerja itu masih kurang atau minim adanya SMK 3 yang berjalan. Jadi syukur alhamdulillah saya bekerja untuk memastikan SMK 3 berjalan itu saya merasa mampu, meskipun keteteran juga, tapi saya bersyukur saya masih bisa bekerja dengan sendiri, dengan bekerja sama dengan pihak-pihak yang lainnya. Dan saya sebelum saya bekerja di perusahaan itu, saya mempunyai bisnis kecil-kecilan yaitu online shop, karena itu sebagai tabungan saya sebelum saya wisuda. Saya berniat untuk membantu orang tua saya. Sebelum saya wisuda saya bekerja kecil-kecilan untuk bisnis di pakaian pria ya. Nah, di situ saya menabung untuk meringankan biaya dari orang tua. Dan akhirnya saya wisuda dan akhirnya bisa bekerja itu. Untuk job yang lain mungkin saya berkecimpung di UKL UPL, di proper, di PT Pinako itu saya mengatur lingkungan antara limbah padat, cair maupun limbah-limbah yang lainnya. Itu dipertanggungjawabkan di proper dan UKL UPL. Saya membuat laporannya dari triwulan sampai per semesternya atau per 1 tahun 2 kali. Itu harus kita melaporkan ke pemerintah setempat. Dan yang lainnya mungkin pemenuhan dan kebutuhan APD ya, APD karyawan, karena harus didata, harus dikelola dengan baik. Karena menurut saya APD penting untuk karyawan-karyawan di mana dia bekerja mempunyai resiko bahaya yang tinggi menurut saya, karena di manufaktur mebel itu tingkat kebakarannya tinggi, mesin-mesin yang masih belum ada safety guardingnya, yang belum ada safety sign-nya itu masih minim sekali di PT itu. Karena dengan hadirnya saya rombak atau saya penuhi dengan secara bertahap, karena saya bekerja secara sendirian di situ. Untuk setelah kontrak saya habis selama 1 tahun, pada waktu tahun 2021 bulan Desember, saya memutuskan untuk resign atau keluar.
Dan saya mulai bekerja lagi, mendapatkan rezeki untuk bekerja lagi pada bulan Februari tahun 2022 di PT Selalu Cinta Indonesia. PT manufaktur juga sesuai bidang skripsi saya tadi, tapi di manufaktur alas kaki. Nah, di situ saya berposisi menjadi HSE engineer dan mempunyai gambaran besar job saya, yaitu memastikan semua mesin di sebuah perusahaan itu mempunyai SMK 3 yang patuh atau yang berjalan. Contohnya, sudah adanya safety sign, sudah tombol emergency yang harus berjalan, terus pengaman safety guardingnya harus memang sudah ada. Meskipun itu mesin baru, tidak semua mesin itu sudah mempunyai pengaman yang maksimal, karena sebuah mesin itu didesain tidak serta-merta sesuai material yang akan dikerjakan mesin itu. Maka dari itu tugas dari HSE Engineer menurut saya bekerja sesuai hierarki pengendalian K3 dari eliminasi, substitusi, rekayasa, administrasi sampai APD. Nah, saya bertugas menjadi HSE Engineer di situ. Saya mempunyai job desk lain, yaitu membuat risk assessment atau manajemen resiko, membuat work permit, IRADC, facility assessment, dan lain-lain. Dan memastikan setiap mesin di gedung itu sebelum divalidasi atau sebelum dioperasikan dirasa cukup aman untuk melaksanakan sebuah produksi. Saya bekerja hampir 4 bulan di PT SCI ini. Mungkin ke topik selanjutnya, untuk skill dan keterampilan, sampai saat ini saya mempunyai skill dan keterampilan yaitu public speaking yang saya asah dari sekolah dasar tadi, karena aktif berorganisasi itu. Microsoft Office juga menurut saya mampu di bidang itu, dan saya mempunyai bahasa Inggris aktif, meskipun saya bahasa Inggris pasif. Meskipun saya belum menguasai namanya conversation atau speaking terhadap orang, saya sudah belajar namanya saya membaca teks bahasa Inggris, saya memahami apa yang dimaksud dan lain-lain, karena itu menurut saya berguna untuk report atau laporan di setiap pekerjaan saya. Karena saya bekerja kan di tempat orang-orang asing ya, seperti waktu di Pinako itu, beliau yang mempunyai itu warga Cina, asli dari keturunan Cina, dan sekarang di PT Selalu Cinta mempunyai keturunan dari Korea. Dan saya berorganisasi dari sekolah dasar. Keterampilan saya menurut saya pribadi jiwa leadership saya, karena saya selalu ingin menjadi ketua. Meskipun itu, karena jiwa leadership itu menurut saya sebagai pemimpin, di mana kita bekerja meskipun dalam arti bekerja secara individu maupun kelompok, jiwa leadership itu menurut saya sangat penting, karena kita pasti suatu saat nanti kita mempunyai jenjang karir yang bertingkat, kita pasti mempunyai bawahan untuk dimana kita bekerja harus maksimal. Ini seperti itu, dan menjadi contoh sebagai leader di tempat bekerja saya nanti. Dan saya mempunyai manajemen waktu, dimana saya bisa memanajemen dimana pekerjaan yang urgent, pekerjaan yang bisa memang ada toleransi waktu dan lain-lainnya. Itu saya sudah mempelajari dari job saya di organisasi sampai hari ini setelah tempat saya bekerja. Untuk pelatihan yang pernah saya ikuti yaitu di sertifikasi ahli K3 yang saya sebutkan di awal tadi, tahun 2021. Di situ banyak pelajaran yang saya terima dan saya terapkan sampai hari ini. Untuk personal karakter, mungkin kelebihan saya di berbagai bidang, yaitu yang saya sebutkan tadi, di keterampilan saya yaitu Microsoft Office, public speaking, maupun di bahasa Inggris saya yang masih pasif. Kekurangan saya masih belum tahu waktu namanya bekerja keras itu sampai molor. Kadang molor dalam artian bukan karena saya mendelay pekerjaan, tidak, karena saya di mana saya mempunyai pekerjaan, saya harus selesaikan baru saya bisa pulang ke rumah, karena tidak dalam artian saya totalitas di situ. Saya tidak mau ada pekerjaan yang saya delay, saya kerjakan untuk besok harinya, karena besok hari mesti ada pekerjaan lain yang tetap menunggu kita, dimana saya bisa selesaikan hari ini,
saya akan selesaikan hari ini juga. Dan yang terakhir menurut saya di topik motivasi ingin bekerja di bagian HSE, rasa mungkin secara garis besar HSE itu adalah mengoptimalkan atau meminimalisir adanya kecelakaan kerja. Mungkin di luar sana HSE mungkin disebutkan rasa mempunyai pekerjaan yang mempunyai rasa ingin tolong menolong ya. Karena menurut saya itu sudah saya pelajari, mungkin pelajaran ringan yang sudah saya ambil di organisasi pramuka dari sekolah dasar, dimana kita rasa ingin tolong menolong dengan rekan kerja atau rekan sebaya dan lain-lain. Di situ sudah tumbuh di hati nurani saya, dan berlambat laun di pramuka selama 2 tahun saya mengenal orang yang memang dunia HSE sudah ada nih benih-benihnya di pramuka itu. Nah, kenapa saya di teknik mesin saya mempunyai hobi untuk reparasi sebuah mesin dan lain-lain. Akhirnya saya gabungkan antara teknik mesin saya, dunia teknik mesin, dunia manufaktur maupun dunia di HSE. Karena saya mengenal adanya pekerjaan di HSE itu saya waktu kuliah. Saya tanya-tanya dengan kakak tingkat yang sudah bekerja di HSE, ternyata saya berminat untuk mempunyai sertifikasi itu. Makanya saya ambil waktu tahun 2021. Dan menurut saya di dunia HSE pekerjaannya cukup luas, bukan di satu bidang saja, karena berbagai bidang, yaitu bidang tambang, bidang manufaktur, mungkin perkebunan, dan manufaktur yang lainnya. Di situ saya merasa ilmu yang saya punya dari teknik mesin, manufaktur maupun di HSE sudah menurut saya untuk pekerjaan saat ini saya bermanfaat, sudah mempelajari semua itu, mempunyai skill-skill yang menurut saya sudah saya asah dari sekolah dasar, yang ada berorganisasi, mempunyai public speaking menurut saya yang masih perlu dipelajari juga, masih perlu belajar juga. Mungkin saya rasa cukup itu sebelum saya akhiri. Untuk video kali ini tujuannya adalah menurut saya sebagai penilaian Bapak Ibu atas keterampilan, atas motivasi saya untuk melamar di perusahaan Bapak Ibu. Semoga dipertimbangkan kepada Bapak Ibu, saya menjadi salah satu karyawan Bapak Ibu yang mempunyai penilaian baik, yang mempunyai pengalaman baik juga, hingga saya bisa menularkan atau berkecimpung di perusahaan Bapak Ibu nanti. Menurut saya cukup itu. Mungkin ada salah kata maupun perbuatan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.